terbangin drone, kemudian lihat ini tebing ini dari atas, itu benar-benar terlihat seperti kura-kura. Nah, selain itu juga menurut kami di Hindu kepercayaan kami, kura-kura itu adalah salah satu manifestasi awatara dari Dewa Wisnu yang agama Hindu dan yang manifestasi yang kedua yaitu dalam bentuk kura-kura yang disebut juga rumah awatara. Itulah kenapa tempat ini kemudian kami beri nama sebagai Plaza Kura-Kura atau Taman Kura-Kura. Nah, kemudian seperti yang ada lihat di sebelah sini itu ada pintu gebyog namanya. Kalau misalnya kita di Kerajaan Bali dulu kan pintu gebyog ini hanya digunakan oleh kalangan keluarga tertentu saja. Jadi tidak semua keluarga di Bali punya pintu seperti ini. Dahulu itu sebelum masa modernisasi, Bali itu punya struktur rumahnya sendiri-sendiri. Jadi kalau yang pernah mengunjungi rumah kuno Bali itu kan ada bagian Bali Dangin seperti apa arsitekturnya, kemudian dapur itu beda lagi penyebutannya. Jadi bukan satu bangunan utuh, bukan satu rumah utuh. Oleh karena itu kemudian kami pasang di sini satu gebyong sebagai salah satu bentuk akulturasi budaya. Jadi ini adalah kita mengingat kembali kalau dulu itu cuma ada pintu seperti ini itu sering dipakai di Bali, tapi saat ini mulai banyak yang menggunakan modernisasi. Ada yang style rumahnya minimalis, kemudian ada juga style rumahnya yang lebih ke barat-baratan gitu. Nah, bentuk pahatan dari gebyog ini juga tidak serta-merta dibuat dengan sembarangan, tapi punya arti sendiri. Kalau misalnya teman-teman mau cari tahu lebih lanjut, arti ukiran di Bali itu sedikit berbeda dengan arti ukiran di luar Bali. Misalnya di Jepara mungkin juga punya cenderungnya sendiri, maaf ya. Kemudian di tempat-tempat lain juga punya ukiran-ukiran atau karya seni yang sesuai dengan budaya daerah setempat. Nah, kita kemudian jadikan tempat ini sebagai spot foto yang bisa digunakan oleh wisatawan sekalian untuk bisa mengenalkan budaya Bali lewat karya ukiran. Nah, kemudian yang biasa kita kenalkan juga di sebelah sana ada canang. Jadi canang itu menurut agama Hindu di Bali, kita percaya bahwa di dunia ini tuh ada dua jenis energi negatif dan energi positif. Nah, canang sari adalah bentuk bagaimana kita menghargai semua energi yang ada di lingkungan kita. Misalnya kalau teman-teman ketemu canang di tempat-tempat tinggi, di pura misalnya, kemudian di pohon, di sesi, itu biasanya kami representasikan itu untuk energi-energi positif. Jadi untuk dewa, untuk bertaruh, untuk beliau-beliau yang kita percaya sebagai pelindung kita di dunia ini. Kemudian kalau adik-adik jalan-jalan, kemudian ketemu canang sari di daerah di tempat bawah, misalnya di atas, di pinggir jalan, di depan pintu, itu kita representasikan canang sari itu untuk energi-energi negatif. Jadi kita tidak hanya menghargai energi positif yang ada, tapi kita juga menghargai dan kita percaya termanifestasikan dalam bentuk sekali. Kita bukan menyembah di sekali ya, orang Bali tidak menyembah di sekali, tapi kita menghargai adanya di sekali sebagai bentuk representasi dari energi negatif yang juga merupakan ciptaan dari Tuhan. Jadi kita percaya bahwa di dunia ini ada ada dua hal yang akan selalu berdampingan, energi positif, energi negatif, yang dua-duanya harus kita terima sebagai bagian dari alam semesta ini. Itu yang biasanya kita kenalkan di sana. Kemudian di sebelahnya ini ada alat musik kuno yang mungkin teman-teman kalau misalnya pernah berkunjung ke desa Tenganan di Karangasem, ada yang dari Karangasem mungkin? Nggak ada. Rata-rata dari mana? Oh, luar Bali semua. Oke. Jadi kalau misalnya ini, kalau teman-teman punya waktu mungkin mau berkunjung ke desa Tenganan di Karangasem, itu ada di sebelah timurnya Bali. Itu adik-adik akan ketemu sama jenis instrumen musik ini, namanya selonding. Jadi selonding itu merupakan salah satu alat musik yang sangat kuno banget, yang cuma ada di Tenganan, yang ditemukan pertama kali di Tenganan, kemudian dikembangkan. Nah, mitosnya dulu itu selonding ini ditemukan oleh masyarakat di daerah Tenganan itu. Mereka itu mendengar suara yang sangat bergemuruh dari langit, kemudian jatuh. Terus pas mereka find out, mereka temukan cuma ada 13 alat musik ini. Kemudian oleh penduduk setempat dijadikanlah satu alat musik yang lengkap berbentuk selonding ini. Nah, ini hanya dibunyikan di menurut kepercayaan di sana ya, hanya dibunyikan di waktu-waktu tertentu saja. Jadi tidak untuk daily upacara daily itu. Nah, hanya untuk upacara-upacara yang benar-benar disakralkan oleh masyarakat sekitar. Begitu, seperti itu.
Nah kemudian di sebelah ini kalau teman-teman lihat cliff painting, ini merupakan namanya Awatara. Jadi kita percaya bahwa dunia ini, di Hindu itu kan ada 3 dewa utama, ada Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma ini adalah beliau yang menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya. Kemudian Wisnu, dewa Wisnu ini adalah beliau yang menjaga alam semesta agar berjalan sesuai dengan tatanannya. Kemudian yang ketiga ini ada Siwa, beliau yang bertugas untuk mencabut nyawa seseorang, melebur sesuatu yang kemudian bisa diperbaharui lagi oleh Sang Yang Brahma. Jadi itu tiga dewa utama di sini dulu ya. Kemudian Awatara ini apa? Seperti yang saya sebutkan yang kedua tadi, itu ada Dewa Wisnu. Kan saya sebutkan tadi kalau beliau yang bertanggung jawab untuk memastikan alam semesta ini berjalan sesuai dengan tatanannya. Nah jadi Dewa Wisnu ini tidak bisa menjalankan tugasnya dalam satu bentuk saja. Jadi dalam perjalanannya alam semesta ini beberapa kali mengalami mengalami gangguan-gangguan. Misalnya yang pertama, gangguan yang pertama itu adalah banjir air bah. Kalau di Islam mungkin ada ceritanya Nabi Nuh. Ya, kalau yang tahu di situ juga ada versinya. Jadi diceritakan manusia pertama namanya Raja Manu. Itu beliau menyelamatkan seluruh creature, seluruh umat itu dengan bantuan Dewa Wisnu dalam bentuk ikan. Jadi Dewa Wisnu terlahir kembali dalam bentuk ikan untuk menyelamatkan seluruh alam semesta sehingga terselamatkan dari bencana air bah. Kalau film Noah sama Nabi Nuh kan itu yang ceritanya ya dalam versi Hindunya juga ada seperti itu. Nah kemudian yang kedua, Dewa Wisnu mengambil bentuk kura-kura. Kura-kura ini tugasnya apa? Ketika dulu disebutkan bahwa sempat dunia ini itu kan kita percaya ada negatif dan positif ya. Balik lagi, Asura atau bangsa raksasa ini pernah mereka mencapai kekuatan yang sangat tinggi sampai para dewa itu tidak bisa mengalahkannya. Jadi seluruh alam semesta ini terjajah oleh iblis-iblis ini, oleh para raksasa ini. Para dewa kebingungan, mereka tidak bisa mengalahkan si raksasa itu. Oleh karena itu Dewa Wisnu mengambil bentuk kurma awatara atau seekor kura-kura, di mana beliau mendapatkan misi untuk melakukan pengadukan lautan sehingga mendapat tirta amerta. Jadi seluruh proses pengadukannya itu disebut Gunung Mandaragiri, itu digunakan untuk mengaduk lautan. Kemudian keluarlah seluruh harta dari alam semesta ini. Salah satu harta yang paling berharga itu adalah tirta amerta atau air kehidupan. Nah kita percaya bahwa air kehidupan ini adalah air yang bisa diminum oleh siapapun, maka akan diberikan kekuatan, diberikan kehidupan yang abadi dan tidak terkalahkan. Dewa Wisnu mendapat tirta amerta ini, kemudian dibagikanlah pada para dewa. Setelah dibagikan oleh para dewa akhirnya hidup abadi, jadi bisa mengalahkan para raksasa. Nah itu ceritanya di Kurma Awatara. Kemudian yang ketiga ada Waraha, itu bentuknya beliau mengambil bentuk babi hutan. Sama juga ceritanya, jadi ada raja yang kuat banget sampai mau melempar dunia, akhirnya dunianya ditangkap sama Dewa Wisnu. Kemudian rajanya dikalahkan gitu. Yang paling saya suka dari seluruh cerita Awatara, totalnya ada 10, dan kita percaya sudah 9 Awatara yang muncul berdasarkan kitab Weda. Ada satu yang paling jadi favorit saya adalah Narasimha Awatara. Jadi ceritanya itu ada raja yang bengis sekali gitu. Jadi dia tidak bisa dikalahkan oleh dewa maupun manusia, tidak bisa dikalahkan oleh raksasa, tidak bisa dibunuh pagi, siang ataupun malam hari, tidak bisa dibunuh oleh senjata, tidak bisa juga dibunuh tidak bisa dibunuh dengan creature yang ada di dunia ini. Pokoknya raja itu tidak terkalahkan. Karena kebingungan, Dewa Wisnu ini akhirnya mengambil bentuk ini. Bentuknya itu adalah manusia, tapi kepalanya itu singa. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau hari raya Nyepi itu kan banyak ketemu ogoh-ogoh bentuknya manusia kepala singa, itu merupakan representasi dari Narasimha Awatara. Jadi beliau mengambil bentuk ini untuk apa? Bentuk ini yang pertama tidak termasuk manusia ataupun hewan, tidak termasuk dewa ataupun kala atau raksasa, tidak juga termasuk ke dalam bentuk kreator yang diciptakan. Kemudian yang kedua, beliau dalam bentuk ini Dewa Wisnu membunuh raja itu namanya Hiranyakasipu. Dia dibunuh tidak di pagi hari, tidak di siang hari, tidak di malam hari.
tapi sandi kale namanya. Kalau di Bali itu pergantian antara sore ke malam itu namanya sandi kale. Jadi karena itulah anak-anak di Bali itu dulunya tidak boleh keluar di waktu sandi kale. Kemudian tidak dibunuh menggunakan senjata. Jadi dalam form ini, dalam bentuk ini, Dewa Wisnu tidak menggunakan senjata untuk membunuh Hiranyakasipu, tapi beliau menggunakan kukunya sendiri. Jadi dicabik-cabik, dikeluarkan perutnya, diputus ususnya. Nah, itu merupakan cara dari Dewa Wisnu untuk membunuh Hiranyakasipu yang saat itu merupakan lambang dari adharma atau ketidakbajikan. Seperti itu. Nah, seharusnya ada 10 awatara yang dipajang di sini ya, tapi karena tulisnya nggak cukup, jadi cuma 4 yang dipajang. Mungkin nanti akan ada perombakan atau gimana, masih dalam misteri perusahaan. Kemudian kita percaya bahwa ada satu awatara lagi nih, satu form Dewa Wisnu yang belum turun. Menurut Weda, form itu akan turun atau Dewa Wisnu akan terlahir dalam bentuk Kalki Awatara namanya. Kalki Awatara itu adalah seorang kesatria dengan pedang besi dan kuda putih. Jadi itu dipercaya akan turun di akhir masa Kali Yuga. Kapan itu masa akhir Kali Yuga ya kita tidak pernah tahu. Sekarang sudah zaman Kali Yuga. Kalau menurut orang Bali sebutnya ini zaman Kali Yuga, tapi kita tidak tahu kapan pastinya beliau turunnya. Seperti itu cerita singkat tentang awatara. Nah, kemudian di sana ada yang bisa lihat itu kita sebutnya Laksmi Pon. Jadi yang berdiri di tengah-tengah itu adalah Sang Yang Laksmi. Jadi Sang Yang Laksmi itu siapa gitu ya? Itu adalah yang biasa dilakukan di sini apa sih? Itu kan yang jadi pertanyaan. Nah, di sini kami juga ada yang namanya teman-teman itu kalau misalnya ada yang bawa koin, boleh mekuis di sana, mengucapkan doa dengan tulus hati. Jadi kita percaya bahwa Dewi Laksmi itu atau God Laksmi itu menangkap semua doa yang diucapkan atau dipancarkan secara tulus ikhlas. Jadi kemungkinan doanya itu akan menjadi kenyataan gitu. Ada satu cerita 2 tahun lalu ada satu orang bule dari Jerman, dia datang ke sini sendiri. Kemudian dia mekuis di sini. Waktu itu bukan aku yang incas di sini, tapi tahun lalu aku incas di sini dan ketemu dia lagi. Dia datang lagi ke sini bawa istri dan anaknya. Dia cerita ke aku gini, tahun lalu aku datang ke sini sendiri. Aku berdoa di sini. Kalau memang misalnya aku boleh berkeluarga, izinkan aku menemukan orang yang tepat yang bisa diajak untuk berpartner. Dia bilang gitu. Kemudian waktu itu yang dia ketemu aku, dia bilang akhirnya 3 bulan setelah itu aku ketemu sama partnerku di Cina. Kita akhirnya nikah dan kemudian punya anak. Kemudian dia datang lagi ke sini kan, dia mekuis lagi waktu itu. Nah itu aku nggak tahu ya itu alam semesta yang bekerja atau memang bagaimana, tapi itu merupakan salah satu dreams come true yang pernah terjadi di sini. Kalau misalnya teman-teman punya koin atau bawa koin, boleh mekuis di sini. Siapa yang bawa koin? Ya? Iya, dilempar koinnya. True story. Itu salah satu ceritanya ya. Mungkin di luar sana banyak juga yang yang harapannya itu jadi nyata, tapi banyak juga yang enggak, kan kita nggak tahu ya. Itu believe it or not, it happen gitu ya. Ya, itu sekian yang bisa saya ceritakan. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang buat adik-adik penasaran? Lempar koinnya kemana? Ya? Lempar koinnya boleh aja, tapi kadang nominalnya nggak ditentuin, bebas aja. Kalau misalnya kita bayangkan ya, berapa banyak orang yang punya kesempatan untuk baca papan itu dan tahu kalau di sini boleh lempar koin. Terus berapa orang yang kebetulan ke sini dan bawa koin gitu. Kalaupun mereka bawa koin, kadang mereka nggak tahu di sini boleh lempar koin itu. Jadi kebetulan itu kan selalu ketemu. Misalnya saya kasih tahu kan ke adik-adik boleh lempar koin, pasti saya yakin nggak semua kok bawa koin di sini, tidak mempersiapkan koin dari rumah kan. Dan tidak semua orang punya kesempatan untuk berharap gitu. Itu yang Berapa kali boleh lempar koinnya? Nggak pernah, saya nggak tahu juga Pak. Nggak pernah di Ada apa 1 kali atau boleh berkali-kali?
Nah, yang berdasarkan yang sebelum-sebelumnya. Oh boleh, ada yang berharap 3-4 kali tergantung mereka bawa koin berapa banyak. Jadi koin pertama beda. Oh mungkin. Beda. Ada juga yang dirapel harapannya jadi satu. Kalian bikin doa dulu apa lempar koin? Teknisnya kalian doa dulu, baru boleh dilempar koinnya. Lempar ke sembarang tempat di Sembarang boleh Pak. di kolam itu. Iya, yang penting jatuhnya ke air. Yang penting jatuhnya ke air. Oke, thank you.